Kembali lagi dengan saya Asep Tapip dalam program Ngopi, Ngobrol Perkara Iman dan Islam di PJTP Jabar Pisan. Kita lanjutkan dari setelah kita bahas tentang Ramadan yang membakar, ya. Kemudian kapan ini Ramadan itu mulai puasanya gitu. Kalau puasanya kan memang sudah diperintahkan sejak umat-umat terdahulu, ya. Tapi bagi umat Islam jatuhnya pada bulan Ramadan itu sejak kapan? Pak Ramdan bisa dijelaskan? Betul ya, kalau kita melihat merujuk pada syariat yang Allah turunkan, jadi puasa itu bukan perintah baru. Kalau di dalam konsep fikih, usul fikih itu ada yang disebut dengan syar'u man qablana. Jadi syar'u man qablana itu adalah syariat yang Allah turunkan bagi umat terdahulu. Nah sekarang juga diberikan lagi gitu. Seperti sholat itu bukan perintah baru. Umat dulu pun sudah diperintahkan sholat, cuma jumlahnya berapa, sholatnya seperti apa, nah kita nggak tahu. Cuma dijelaskan, misalkan ada doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku yang mendirikan sholat. Artinya Nabi Ibrahim sholat, anak-anaknya juga sholat. Ini kan bukan perintah baru. Sama halnya dengan puasa. Ayat di Al-Quran Al-Baqarah 183 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa juga diwajibkan untuk umat sebelum kita. Nah, jadi umat sebelum kita diperintahkan puasa. Kita mengenal ada puasa Nabi Daud ya. Sehari selang 1 hari gitu ya. Nah, hanya untuk umat Nabi Muhammad puasa yang diwajibkan itu jatuh 1 bulan di bulan suci Ramadan. Ketika datang 1 Ramadan, sumu li ru'yatihi. Nah, maka ketika ru'yah itu sudah kelihatan, hilal kelihatan, maka kalian berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan itu. Nah itu perintah ini turun tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Oke, jadi tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah gitu ya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru Nabi dan umat Islam, kita umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk berpuasa di bulan 1 Ramadan. bulan penuh di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh, bukan 30 hari ya. 1 bulan penuh. Karena ada yang 29 hari kebanyakan gitu. Iya, betul ya. Dan wajib bagi semuanya ya. Betul. Sama seperti rukun Islam yang lain itu wajib ain ya. Betul. Semuanya harus melakukan dalam kondisi ujur pun kalau memang masih mampu, tetapi boleh tidak mengerjakan. Ya, bedanya dengan sholat ya. Betul. Kalau puasa boleh digantikan dengan fidyah gitu kan, bagi tidak mampu. Itu dengan qadha ya. Dengan qadha, tapi kalau sholat tidak bisa digantikan. Sholat mah tidak bisa ditinggalkan kecuali sudah tidak bernafas. Nah itu ya. Tidak mampu pun sampai berdiri, duduk, tidak duduk, berbaring. Kalau berbaring, tidak mampu baring, isyarat kedip mata. Tidak bisa berkedip, sholat gen. Gitu ya. Kalau puasa mampu bisa diganti waktunya. Waktunya nggak bisa juga bisa diganti fidyah ya, kalau benar-benar tidak mampu permanen ya. Seperti itu. Nah sekarang nih kan di Ramadan itu tugasnya puasa. Puasa ini kan banyak istilah ya, ada puasa, ada nahan apa, dan di agama lain dan keyakinan lain juga ada kan istilah puasa ada. Itu ya. Di Sunda kayak ayah yang ingin hebat, ingin sakti kan ada mati geni ya, sampai 40 hari ya. Saya juga dulu waktu remaja, kan saya orang Garut, di Garut tuh ilmu-ilmu gitu bergentayangan, saya juga termasuk yang terpengaruh. Masa muda itu ikut-ikutan seperti itu ya. Saya mengamalkan yang diajarkan oleh guru-guru itu ya, guru-guru kawadukan. Sehingga saya juga mati geni ya, mati rasa. Tapi ternyata mati hatinya karena salah pengamalan, ternyata tidak ada petunjuknya. Nah sekarang puasa Ramadan itu seperti apa sih definisinya, maknanya bagi umat Islam puasa itu sendiri? Kalau dilihat dari sisi definisi, puasa itu artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Dari sisi kajian fikih, apa yang ditahan dalam puasa? Al-imsak anil muftirat. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbit fajar waktu subuh, atau imsak di situ ya, menahan sampai datang waktu maghrib. Ya, yang membatalkan itu apa? Nanti dijelaskan lagi, makan, minum dan lain sebagainya. Termasuk suami istri bersetubuh itu batal. Termasuk muntah disengaja itu batal. Nah, dari sisi kajian tasawuf mungkin ya, bukan hanya tentang menahan haus, lapar, dahaga, tapi juga ada hal-hal lain yang sifatnya tidak kelihatan oleh kasat mata, namun juga harus ditahan, yaitu hawa nafsu.
dikendalikan lah istilahnya ya. Nah, kalau makan minuman kelihatan gitu kan. Tapi kalau hawa nafsu kan itu ada di dalam diri kita. Nah, itu ditahan, dikendalikan. Maka konsep Imam Ghazali ada pembagian tahapan orang berpuasa. Walaupun bisa jadi kita pun bisa pada tahapan yang ketiga ini. Pertama ada puasa am. Puasa orang pada umumnya, secara kajian fikih, dia tahan haus, lapar, dahaga. Tapi yang kedua, ada puasa khawas. Jadi puasa tingkatan orang khusus, dia menahan panca indera. Nahan mata, nahan mulut. Kalau istilah Sunda kan, tongsek tingalina, lamun lain tinggalina. Tong sa ucap-ucapna, lamun lain ucapunana. Itu kan menahan gitu. Sok cabak-cabakna. Lamun cai cabakeunana gitu. Kalau bukan milik kita, bukan hak kita, itu tahan gitu. Itu kan butuh pengendalian. Kadang-kadang mata ini juga jelalatan. Kalau kita ngikutin nafsu nggak ada puasnya. Ya. Kata Nabi kan, wala yamla'u aina bani Adam illa turab. Nggak ada yang bisa menutup nafsu anak Adam kecuali tanah. Artinya kematian saja yang bisa menutupinya. Ya, dalam surat Al-Takasur jelas, alhaakumut takasur. Berlomba-lomba menginginkan banyak harta itu telah banyak melalaikan kamu. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kamu berlomba cari dunia ini, selesainya di liang lahat gitu. Nah, maka itu harus dikendalikan. Panca indera dikendalikan. Nah, ada tahap yang ketiga adalah khawasil khawas, puasa orang-orang yang istimewa. Di samping menahan haus, lapar, dahaga, menahan panca indera, juga dia menahan kolbu. Menahan kolbu maksudnya orang berbuat maksiat, nggak ujuk-ujuk maksiat, tapi ada gerentes kalau istilah Sunda. Aya gerentes hate hayang maksiat, tak karek ngagerentes dina hate, kurang itu ditahan, langsung istighfar gitu. Baru terlintas di pikiran, astagfirullah. Itu menahan. Baru dalam tahap rencana mau maksiat atau mau melanggar, dia sudah bisa menahan gitu. Khawasil khawas, istimewa gitu. Itu dalam pandangan Imam Ghazali dalam kajian tasawuf. Jadi kalau ranah fikih, puasa menahan dari hal yang membatalkan. Tapi yang lebih bermakna dari itu adalah menahan tadi selain panca indera juga besitan pikiran atau hati. Karena kata Rasul, banyak orang yang puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Haus dan lapar. Kecuali hanya haus dan lapar saja. Oke, luar biasa ya. Memang puasa itu menahan. Dan batasnya itu imsak. Jadi waktu imsak itu kapan? Waktu subuh. Subuh itu imsak. Gitu. Cuma kalau di kita 10 menit ditarik tuh. Supaya persiapan katanya. Jadi pas finish, startnya udah nggak makan apa-apa. Jadi sudah bersih gosok-gosok gitu. Udah gosok lah gitu. Ya, ini boleh saja, itu upaya penyempurnaan. Ya, supaya tidak ada cehil nempel di huntu. Ya, kita lanjutkan setelah yang banyak lewat ini ya. Nanti kita tutup dengan kajian lain tentang puasa. Silahkan yang mau...